Halo, saya Benita dan di sini saya akan menjelaskan tentang kode genetik dalam sintesis protein. Nah, DNA itu apaan sih? Nah, DNA itu adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid atau yang lebih panjangnya lagi nih, itu adalah deskripsi asam deoksiribonukleat. Nah, ini bukan DNA-nya BTS ya. Jadi, DNA itu merupakan sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Nah, bentuknya DNA tuh kayak gimana sih? Nah, mungkin kita udah sering lihat nih gambarnya di rumah sakit, di buku cetak, di internet, di majalah, atau dimanapun juga. Nah, bentuknya DNA tuh kayak gini. Nah, DNA itu punya ada dua ya ini rantainya nih, diingat-ingat ya. Nah, lebih jelasnya kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini dia. DNA itu terdiri dari dua untaian bro. Jadi dua untaian atau dua rantai lah. Atau misalnya pernah dengar kata-kata duo helix, double helix. Nah, itu dia. Jadi artinya itu dua rantai. Nah, ini ya kayak gini ya bentuknya. Ini satu rantai, rantai satu. Satu lagi. Nah, ini baru lengkap DNA. Nah, ini satunya itu namanya rantai sense, yang satunya lagi adalah rantai antisense. Nah, rantai antisense itu dimulai dari 3 ke 5. Sedangkan rantai sense itu dimulai dari 5 ke 3. Diingat-ingat ya ini ya perbedaannya. Nah, sense itu nama lainnya itu adalah coding. Nah, atau bisa disebut juga dengan anti-template. Jadi, sense itu nama lainnya coding, disebut juga dengan anti-template. Sedangkan anti-sense nama lainnya adalah non-coding atau template. Diingat-ingat ya. Sense, coding, anti-template, anti-sense, non-coding, template. Nah, selanjutnya sense itu berkomplement dengan anti-sense. Artinya, sense itu berhubungan atau berpasangan dengan anti-sense. Tapi berpasangannya di sini adalah dalam artian berlawanan ya, kayak ini. Kalau misalnya dia berpasangannya nggak berlawanan, nanti dia bentuknya itu datar dong. Jadi ini bukan DNA ya. Yang benar adalah seperti gambar yang itu. Oke, kita lanjut. Oke bro, kalau gitu RNA itu apa sih? Jadi kalau misalnya pernah dengar DNA, mungkin ada yang belum pernah dengar RNA, atau mungkin ada yang udah dengar RNA. Nah, jadi DNA itu sama RNA itu berpasangan. Nah, RNA itu singkatan dari ribonukleik acid. Nah, RNA itu artinya makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal. Rantainya tunggal ya, atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. Jadi kalau misalnya RNA tuh gampangnya tuh dia jomblo, rantainya cuma satu gitu. Lanjut ya. Selanjutnya, nah bro, kalau DNA kan punya sense sama antisense. RNA punya nggak bro? Nah, RNA tuh juga punya, tapi namanya bukan sense dan antisense. Namanya adalah codon dan antikodon. Kodon, nama lainnya adalah mRNA atau panjangnya itu messenger RNA. Sedangkan dRNA itu panjangnya adalah duta RNA. Jadi ingat ya, M-nya itu berdiri untuk messenger, D-nya berdiri untuk duta. Sedangkan antikodon, dia itu nama lainnya adalah tRNA. Atau misalnya panjangnya itu transfer RNA ya. Oke, jangan sampai salah. Selanjutnya, ini kita balik lagi nih ke DNA. Nah, DNA ini dia itu bentukannya seperti yang ada di sini, dia rantainya ada 2 ya. Nih. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ada yang warna merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu tuh adalah basa nitrogen. Di sini basa nitrogennya DNA itu ada 4. Yang pertama ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Di sini mereka tuh berpasang-pasangan, berdua-dua, jadi nggak ada yang jomblo. Nah, adenin ini berpasangannya dengan timin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Kalau mereka ada yang harus dirubah, berarti timin berubah menjadi adenin, sitosin berubah menjadi guanin. A jadi T, T menjadi A, atau G menjadi C, C menjadi G. Jadi balik-balikannya aja ya, jangan sampai salah. A, T, G, C. Nah, untuk RNA itu seperti yang di sini. Dia itu rantainya cuma satu. Nah, ini yang warna hijau, biru muda, ada kuning, ada merah. Itu juga sama ya kayak tadi basa nitrogen. Di RNA basa nitrogennya juga ada 4, tapi namanya ada yang berbeda. Yang mana yang berbeda?
Ya bener banget, jadi yang berbeda itu di urasil. Kalau di DNA tadi dia timin, di sini dia namanya urasil. Nah sekarang sama ya pasang-pasangannya, mereka berpasangannya sebelah-sebelahan nih gampangnya. Adenin berpasangan dengan urasil, guanin berpasangan di sitosin. Kalau ada yang harus diubah berarti adenin diubah menjadi adenin atau A diubah menjadi U berubah menjadi A, atau kayak yang ini juga sama, G berubah menjadi C berubah menjadi G. Coba kita bahas latihan soal ya. Nah ini kebetulan udah dikerjain semua. Nah ini ada soal dari Bu Sisil, guru biologi kita. Nah ini saya lingkarin dulu ya. Jadi soalnya adalah yang ini. Yang diketahui adalah sense-nya atau anti template-nya atau codingnya yang diketahui. Jadi di sini kita lihat yang diketahui adalah CCT, TAC, GAC, TTA, CAG. Nah di sini itu kan dia DNA. Kita lihat yang di sini DNA yang kecil nih kalau misalnya masih lupa ya. Jadi di sini kita lihat CCT, C berpasangan dengan G, betul kan? Jadi sekarang di sini C-nya berubah menjadi G, betul. Di sini C berubah menjadi G, betul. T berpasangan dengan A, berarti T-nya berubah jadi A, betul. Selanjutnya T-nya berubah menjadi A, betul. Ini betul. Terus G menjadi C, A menjadi T, C menjadi G, T menjadi A, T menjadi A menjadi T, C menjadi G, A menjadi T, G menjadi C, betul. Nah sekarang kita lihat ini kalau udah selesai berarti udah beres ya, ini benar semua ya. Nah sekarang kita ke kodonnya, ke RNA. Kita sekarang jalan-jalan ke RNA nya sekarang. Nah ini kan tadi sebenarnya masih kosong nih, berarti ada yang harus kita ubah. Kodon ini, nih kodon, dia sama seperti sense. Hanya bedanya adalah T-nya di sini berubah menjadi O karena dia adalah RNA. Karena seperti yang tadi sudah dibahas, kalau di RNA T-nya atau timin itu berubah menjadi urasil. Jadi di sini C tetap sama. Bentar supaya lebih kelihatan ya. Oke, gak apa-apa, ntar dibuletin lagi ini soalnya. Ya ini soalnya. Sekarang kita cek. C berubah menjadi C-nya tetap ya, C-nya tetap. Karena kita hanya mau merubah nih, T-nya tuh pokoknya harus menjadi U aja semuanya. Semua yang ada T-nya harus berubah menjadi U kalau kita mau masuk ke kodon. Jadi C-nya tetap, T-nya menjadi U, betul ya. Jadi kalau di sini T berubah menjadi U nih. Jadi ini T menjadi U, T menjadi U lagi, A tetap, C tetap, G tetap, A tetap. Ini gak ada perubahan semuanya. Ini T menjadi U, A tetap. Ini juga gak ada perubahan, semuanya benar. Nah ini udah benar semua. Sekarang kita ubah nih kodonnya menjadi antikodon. Gimana caranya? Sama caranya kayak yang tadi, sense diubah ke antisense. Nah di sini berarti kita ulang ya, caranya adalah berarti C berpasangan dengan G, C berubah menjadi G, C berubah menjadi G, U berpasangan dengan A, berarti U berubah menjadi A, U berpasangan dengan A, U berubah menjadi A. Ini sama ya semuanya caranya. Oke. Wah ini udah bener ya. Nah sampai sini ngerti caranya? Kalau misalnya masih belum ada yang ngerti, bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti yang udah mengerti bisa dibantu ya teman-temannya yang lain. Jadi ini udah benar. Sekarang nih ada yang kurang nih dari materi ini. Kita lanjut ya. Nah ini terakhir nih. Jadi tadi kalau misalnya kita ubah nih yang C menjadi C, C menjadi G, terus ini udah kita ubah. Oke. Yang di kodon juga udah kita ubah. Ini udah kita ubah semuanya. Oke. Nah di sini kalian tahu nggak? Jadi proses dari sini, dari ini kan DNA nih. Proses ketika DNA ini dari kayak sense ini nih sense. Misalnya pas saat tadi kita ubah ke kodon atau proses di atas ini, untuk saat dirubah ke kodon itu namanya adalah transkripsi. Ini dia proses perubahan dari DNA ke RNA-nya ini adalah kodon. Karena di sini DNA ini transkripsi ini bertugas untuk
untuk menghasilkan mRNA. Begitu, oke. Nah, jadi tugasnya atau tujuannya transkripsi ini untuk mengubah ini semua menjadi mRNA. Selanjutnya, dari codon ini, begitu kita ubah, sebentar kita ganti warna ya, warna kuning deh, warna kuning. Ini, begitu ini kita ubah semuanya, ini tuh namanya adalah, begitu kita ubah menjadi ini ya, nama-nama di bawah ini, karena dari codon-codon ini tuh ada artinya. Jadi proses perubahan dari CCU kayak ini kita langsung bahas sekalian ya, supaya menjadi satu langsung. Jadi ini CCU itu adalah prolin. UAC sebentar. Jadi UAC adalah tirosin. GAC artinya adalah asam aspartat. UUA artinya adalah leusin, CAG adalah glutamin. Nah, proses-proses ini perubahan dari CCU menjadi prolin, CCU yang artinya prolin, terus UAC yang tirosin, GAC asam aspartat, UUA yang leusin, CAG glutamin, itu namanya adalah translasi. Karena translasi itu tujuannya adalah dia mengubah dia mengubah mRNA ini menjadi protein, begitu. Jadi tadi kalau transkripsi itu proses perubahan dari DNA ini menjadi mRNA. Terus kalau translasi adalah perubahan dari si mRNA ini menjadi protein, begitu. Jadi sampai sini materinya untuk kode genetik dalam sintesis protein. Dengan begitu materi kita udah selesai. Semoga paham materinya ya guys. Jadi thank you, semoga paham. Semoga bermanfaat juga. Semoga semakin paham, yang belum paham menjadi paham, yang sudah paham menjadi semakin paham. Dan see you soon guys, and annyeong. Dadah.